Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali dipertemukan dengan bulan suci penuh ampunan. Pada Ramadan tahun ini, semoga kita semua dapat memperoleh makna dan hikmah dari Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saudara muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara, saya Wiryanti Sukamdani, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan Ramadan ini, serta menjaga kesucian hati dan pikiran agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tinggi buah rambutan, ambil buahnya memakai gala. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya aduh sialan. Ini sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini diberi sekali orang bisa mati, ini diberi sekali orang bisa mati. Mar, Mar. Iya, Be. Bagaimana sih lu taruh lemari di lorong begini? Masya Allah, gua ada men nginep rumah lu. Begini nih. Babe sih ngasih warisannya segitu aja, gedein lah. Bukan rumahnya gede, lu kurusin. Lu ngikut-ngikut si laki lu balik mana nih? Hah? Balik mana? Gua nginep. Ada Pergi. ini si Alin sama si Erwin kuliah. Lu kasih tau sama laki lu ya. Lu kasih tau sama laki lu. Ini udah mulai masuk musim kampanye nih. Jangan sampai ada yang kampanye dalam rumah ibadah. No, kayak di kampung Babe. Babe pagi-pagi sih beres-beres sahur sih Babe marah-marah. Lu bukan marah-marah, kewajiban gue sebagai ketua RT. Gue ketua RT apa RW ini? Iya. RT kan? Nah, gue kasih tahu. Bilang sama lurah, sama kepala ini. Hati-hati jangan pada kampanye di rumah ibadah. Ini udah mulai musim kampanye nih. Nih kampung lo, rumah kampung kita kebobrolan. Gara-gara kampanye di masjid hilang tuh beduk. Lah iya. Dipindahin keluar. Aduh. Bukan Tapi gitu. ngeri ya, Be. Bukan ngeri, ya artinya kan kita jangan sampai nih dipecah belah nih, ya kan? Mau apapun agamanya, silakan mau milih-milih siapa silakan. Tapi jangan sampai kita terbelah-belah begini. Duren dibelah enak. Ember? Nah ember dibelah mana enak loh, kering. Ya. Lah emang nggak boleh kan cuma ngasih tahu ini loh yang mesti dipilih. Ya kan Bukan, kan kita kan udah sepakat. Kan udah sepakat nggak boleh kampanye di dalam rumah ibadah. Nggak boleh. Ya, kalau memang kita lagi ada majlis taklim, udah ngomongin soal taklim aja, jangan pakai kampanye. Jangan cerita, udah jangan deh. Begitu juga bukan cuma di musola, juga di misalnya tetangga kita yang pada di gereja. Udah jangan pada kampanye deh, udah ibadah aja, ya kan? Iya, ya biar nggak tidak mengotori. Ya, bener. Buat 2 hari nginep di sini kagak ada apa-apa, minum kagak, apa kagak. Ya bulan puasa, Babe juga gimana sih? Sahur lu nyediain apa sahur? Tadi kan telat, Be, makanya telur dadar aja sama sambal. Apaan? Gue liat cuma ada dedak doang. Masa sama pelet, emang gue sudah. Udah, gue mau kemencang lu deh. Ntar dulu, Babe buru-buru banget, saya belum cakep ini. Apa lu gambang? Gue mau kemencang lu, emang lu mau ngapain? Mana kerudung aja?
Gua belakang, itu. Gua. Ketutupan sama babe. Oh. Dengan perlu kena. Masya Allah, kerudung lu. Apa lu gampang? Mau ngomong apa lu sama babe gua lu? Ya, aduh. Lu lihat dong. Lu kagak lihat empoknya si Atun. Lu lihat. Babe. Cakep gak? Babe gua, babe du. Cakep kagak? Lah bagaimana anaknya? Buset. Emaknya bagaimana emaknya? Nah iya, pabriknya bagaimana? Ini gue bener nih, sebelum ke Pegintar lo kasih tau sama laki lu ya. Ya, dia suruh kasih tahu sama semua warga. Ini udah mulai musim kampanye. Ntar saya bilang. Jangan sampai kampanye di rumah ibadah. Ya ntar saya bilang sama Dilarang. Bapak Lurah juga. Ntar saya ngomong sama Bapak Lurah juga. Dia ngerti kagak tuh? Mestinya dia ngerti sebagai lurah. Ngerti. Ya kalau enggak ntar Bapak aja jadi lurah. Oh gubernur sekalian, boleh? Gubernur mana? Hah? Lu jangan nyebut-nyebut lagi dah. Oh iya. Ongkosnya mahal. Mau jadi kepala desa aja babak belur. Nah itu dah. Ya udah Bapak mau jalan kagak? Kata lu ntar. Iya ikut sekarang. Be. Lu bukan mungkin lu pulenan dikit lu. Cakep ya? Cakep. Masya Allah. Ntar dosa ngomongin malu. Ya Allah. Ayo, pintu tutup lo. Iya. Be, bagi duit ntar Be ya. Jo, waduh, seger banget muka lu Jo. Ngomong aja. Waduh, alhamdulillah lu Jo. Begitu rumah gua namanya gemukan lu mas sekarang. Gimana Jo? Sakit lu? Plegak lu. Bang. Salam. Halo Han. Iya. Dari mana ini? Tadi dari Sini, Pangkalan Ojek. duduk. Oh, mana sih duduk sini? Nah, lu ada apaan lu? Gini bang. Jadi begini bang. Nah, Tadi lu kita- begini bang, lu begini bang. Mana gua tanggapin? Jadi tadi saya habis dari Pangkalan Ojek bang. Oh, Ini dengar-dengar katanya mau ada calon presiden yang mau kampanye ke Kampung Bineka nih dengan cara terselubung bang. terus? Nah kebetulan Enok tadi juga ngasih kabar ke saya. Iya bang. Masa ada kampanye di gereja kampung sebelah itu baru calon nih, calon RT minta dukungan sama jemaat. Partai. Iya. Baru calon ya. Sebenarnya calon. mah yang namanya begituan mah politik kagak boleh di tempat ibadah. Iya. Tadi juga sebelum tukang ojek saya dapat informasi juga. Kalau tadi ada calon presiden dari sebuah parpol di kampung nih Masjid Kampung Adem. Ngomong lu santai aja nggak sih? Lu udah minum belum? Oh santai deh mas saya mau. Mau lu kemana tau ini? Iya. Jadi begini sebenarnya gue juga baru tahu itu ya. Iya. Maksudnya ya emang kagak. Ada kampanye terselubung kagak nih, boleh Bang. juga yang Itu begitu. gimana bang ya buat kampung kita nih ya? Ya, ntar kalau begini caranya juga gue akan ngomong nih sama RT, sama RW, biar nggak ada lagi yang namanya begitu-begituan. Ya nggak? Tapi itu kampung sebelah loh bang. Kampung sebelah, tinggal dikit sebelah. Apa gimana sih? Kalau di kampung kita gimana? Ya kalau kampung kita banyak tuh masyarakatnya. Ini sebelah bagaimana? Nah maksudnya nggak bener juga nih bang. Kampung samping kita. Orang manggut sini manggut sih lu mah. Bingung gue jadinya. Kita harus gimana nih bang? Nggak bener juga. Udah lu tenang aja. Nggak usah gimana. Yang namanya begitu kan biasa. Tapi emang kudunya kagak boleh tuh. Ntar kampung Bineka kita politiknya jadi kagak sehat bang warnanya. Iya, ntar kalau kagak sehat kita pada berobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi ngobrol asik nih. Iya. Asik banget. Bang Firman. Iya. Katanya duduk. Oh iya, makasih banyak. Ya Iya. ampun, ini bocah ceritanya nih. Oh. Aduh lah saya lagi main sama Bejo. Tuh Bejo baru buat nyaut, nyampe dia. Iya. Ya, terus ya Jo, mau tinggal nih. Ah. Begitu ceritanya nih begini. Ada yang pada di tempat ibadah gitu ya. Pada ibadah. Ya kalau pada ibadah mah namanya emang tempat ibadah. Iya. Tapi ini kadang-kadang kumpul, tapi ada tertentu begitu maksudnya. Apa tuh maksudnya tertentu tuh? Maksudnya ya berpolitik dan segala Oh, macam. Nah, kampanye politik gitu. Betul, itu bagaimana ya Pak Ustadz menurut pandangan? Terselubung Pak Ustadz. Ah. Jadi kayaknya nanti warga kita politiknya jadi kagak bener ini. Iya. Iya, apakah emang boleh itu di masjid? Itu bagaimana, Pak Apakah Ustadz? tempat sholat atau tempat bagaimana tuh kira-kira butuh penjelasan Pak Ustadz?
Gereja Ya, juga ada tuh. hah? Di gereja Di juga gereja ada. juga ada. Iya. Boleh gak sih Pak Ustadz sebenarnya? Sebetulnya yang namanya tempat ibadah itu kan tempat yang sakral. Tempat buat orang tuh ibadah, mensucikan diri, ngecas spiritualitas. Maka ya nggak boleh orang kampanye politik itu di dalam tempat ibadah. Kalau kita kan sebagian besar umat Islam nih, masjid itu tidak boleh dipakai buat tempat kampanye politik. Jadi emang harus Boleh. benar tempat suci Pak Ustadz ya? Iya, tempat ibadah, karena orang yang masuk tempat ibadah itu kan beragam. Kalau dalam konteks politik ya ada yang partai A, partai B, nanti begitu pilpres yang masuk ada pendukung nomor 1, nomor 2. Maka ketika mereka masuk ke tempat ibadah itu tempat mereka bersatu dalam ketakwaan. Jangan malah dibelah, malah ada kampanye politik untuk dukung si A, untuk dukung si B, nomor 1, nomor 2. Tidak ada ya. Iya, nggak boleh, karena kalau dalam bahasa Arab masjid itu disebut jame. Jame itu artinya menyatukan orang. Jame. Jadi begitu orang masuk dalam masjid, dia harus bersatu. Apapun partainya, apapun afiliasi politiknya, dukungan pilpresnya, siapapun, dia harus bersatu. Nah, di masjid itulah tempatnya orang bersatu. Walau beda partai, beda kelas ekonomi, beda kelas pendidikan, beda pendapat, bersatu di dalam masjid. Maka nggak boleh. Masjid itu harus tempat orang, kalaupun dia khutbah, dia ceramah, itu harus menyampaikan pesan-pesan ketakwaan, keimanan, ilmu keagamaan yang memberikan siraman rohani bagi masyarakat. Jadi nyinggung sedikit mah nggak boleh tuh Pak Ustadz ya. Nggak boleh. Kalau ngomong politik mungkin boleh, tapi kampanye politik itu tidak boleh. Kampanye. Sama kayak orang ngomong ekonomi. Boleh ngomong ekonomi. Gitu loh, dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Tapi kita dagang somai di dalam tempat ibadah, ya nggak boleh. Di masjid ente dagang somai, ya nggak boleh. Dagang pasir. Iya. Oh, bicara politik itu maksudnya juga kan Rasulullah Ya. dulu itu juga kan pasti berpolitik lah dalam Ya. hal untuk menyebarkan ajaran. Betul. Apakah di masjid juga digunakan sama Rasulullah atau bagaimana pada waktu Mungkin Rasulullah ada yang salah strateginya? persepsi kali ini Pak. Ya, Nabi Sama ini. Muhammad itu dulu tentu menyampaikan pesan-pesan politik. Tapi politik beliau itu kan politik nilai, membangun masyarakat yang beradab. Betul. Makanya beliau itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu tadinya kan namanya Yathrib. Yathrib kemudian diubah menjadi Madinah. Nah, kata Madinah ini mengandung visi dan misi. Karena kata Madinah itu kalau dalam bahasa Arab asalnya adalah tamadun. Tamadun itu mengandung arti sakofah wal hadoroh, budaya dan peradaban. Jadi yang dibangun oleh beliau itu adalah meningkatkan kesadaran berbudaya dan kesadaran berkeadaban. Yang cirinya ada dua. Pertama, mencintai ilmu pengetahuan, dan yang kedua, menghormati perbedaan. Baik perbedaan suku ataupun perbedaan agama. Iya. Bahkan dulu ada di dalam Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 107-108. Masjid disebut Masjid Diror. Masjid Diror. Iya, masjid yang bahaya. Nabi Muhammad tuh dilarang oleh Allah masuk ke dalam masjid itu. Kenapa bahaya? Karena di masjid itu ada kampanye politik, ada caci maki, ada fitnah, ada hoax. Oh, jadi sudah terjadi Pak. Iya, memiliki kecenderungan membelah masyarakat. Masyarakat. Nah, Jadi itu yang nggak bagus. Nah, itu Masjid Diror namanya. Nggak boleh seperti itu. Ustaz. Ya, jadi intinya sih sebenarnya yang sifatnya memperpecah, Ya. persaudaraan, pertemanan segala macam itu nggak boleh. Gini, soalnya kalau dalam politik kita kan tidak bisa menghindari dari keberpihakan. Ya, Katakan udah biasa lah, ya, gitu ya. pilpres umpamanya ada nomor 1, nomor 2. Pasti masyarakat kita satu RW, bahkan satu keluarga bisa beda itu pilihan. Iya benar Pak Ustadz. Biarkan berbeda itu ada di luar masjid. Nah, di tempat ibadah kita satukan. Persaudaraan itu jauh lebih penting daripada soal dukung-mendukung. Nah, Mantep nih Pak Ustadz ya. Begitu kira-kira sama juga mungkin. sama, semua tempat ibadah harus steril dari kampanye politik. Karena umat di dalam tempat ibadah itu pasti pilihannya beda. Makanya tadi saya sama Enok habis denger laporan dari Pangkalan Ojek, saya resah benar Pak. Ya lagian orang mau kampanye politik ngapain sih ke tempat ibadah kayak kagak ada tempat lain. Bikin aja panggung di lapangan gitu. Kampung Bineka jadi apaan warnanya? Terus Bentar. Pak Ustadz gini, supaya remaja-remaja pada cinta mau ke masjid. Ya,
Ini memang Sama sekalian itu pesan kesannya tuh. pendidikan ya, pendidikan di edukasinya bagaimana? di rumah tangga, pendidikan ya di masyarakat kita. Kita harus jadikan masjid itu tempat yang nyaman. Tempat di mana kemudian orang merasa butuh. Iya. Ya kan? Nah, kebutuhan paling primer tentu orang ibadah, ya kan? Nah, kebutuhan lainnya orang bisa mendapatkan ilmu agama di masjid. Jadi jaga itu. Jadi masjid atau tempat ibadah apapun itu harus dijadikan sumber moralitas buat masyarakat. Nah, kalau sumber moralitasnya itu dirusak dengan kampanye politik, maka nanti akan pengaruh pada masyarakat kita. Gitu. Wah, makasih banyak nih Pak Ustadz nih, ya atas apa namanya siraman rohaninya. Iya, Gitu iya, loh. iya. Penjelasan Artinya buat memang masyarakat. dipakai untuk yang tepat, Iya, 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 iya. bukan yang tidak tepat, gitu ya. Iya. Mudah-mudahan juga para pemuda dan pemudi gitu Iya, ya, betul. untuk lebih meningkatkan lagi ke dalam masjid dengan tujuan yang Beribadah. Beribadah dan Baik. dengerin pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama. Kan ilmu agama banyak nih. Banyak. Ada fikihnya, ada tafsirnya, ada tasawuf, ada tauhid gitu loh. Dalam Islam Jangan itu sampai kan jadi salah tempat Pak Ustadz ya. betul. Kampanye di lapangan aja lah bikin bener. gitu. Sewa ke lapangan futsal gitu. Kan ketahuan kalau kampanye nomor berapa, nomor 1 yang datang pasti pendukung Iya, nomor 1. Kampanye nomor 2 yang datang pendukung nomor 2. Nah kalau di dalam masjid ya ada nomor 1, ada nomor 2. Kalau khutbah atau ceramahnya mendukung salah satu calon. Waalaikumsalam. Bang Jafar ini tuh Ben. Iya rame. Nah, ini lah. Ada apa ini? Lah, Iya. lah gua mau nanya sama lu ada apa? Cuma lagi liwat aja. Lagi lewat aja. Iya, kita rame-rame, mampir aja. Ini katanya ada yang beribadah, di masjid ada yang berpolitik. Oh. Gitu. Ini Pak Ustadz lagi nerangin. Oh gitu. Pak Ustadz lagi nerangin. Ya tadi udah saya jelasin. Beda. Udah tadi. Ngambain aja. Baru datang sih. Tadi telat aja. Sampai suruh. Ya sambungan aja bentar. Emang kagak dapat informasi lu? Oke dapet tuh langsung masuk hari. Ya jadi begitu ya Pak Ustadz ya? Iya begitu pokoknya. Nih, jadi begini Bang Jafar maksudnya tuh. Mudah-mudahan di kampung kita ini dengan adanya manusia-manusia yang ingin memperpecah belah masyarakat warga kita ini jangan sampai gitu kira-kira Iya, terpengaruh. Nah, terpengaruh oleh adanya kumpulan-kumpulan yang tidak baik. Gitu maksudnya. Ya. Kita harus saling rohama bainahum. Iya betul. Apa itu? Lo pinter juga lo. 3 tahun Tasikmalaya. Lo pesantren. Dagang pulang galing. Udah ngomong-ngomong begitu nih. Iya. Udahan. Pokoknya ya setiap yang apa yang ada memang itulah kehidupan. Iya. Fenomena kehidupan itu pasti akan ada. Iya. Ya, kita sebagai manusia bagaimana kita menanggapinya? Kira-kira kan begitu. Betul. Mau Apalagi yang buat hak, kampung kita nih kan, Hah? kampung Bineka kan. Iya. Iya, Biar depan Namanya kita Kampung Bineka ya, Iya. pasti kan warganya pasti berbineka, tapi tunggal ika. Karena kan ada pepatahnya bersatu apa? Udah tadi lu kan. Oh lu udah ya. Bagus gua kagak terusin. Yaudah Tat, Ya. itu mah. Ini ngomong-ngomong, jadi karena saya juga emang pakai sarung ini tadi. Iya, Kita iya, ngomong iya. mau kemana lagi nih? Ini mau mampir ke Nah, gitu. Lah Bang Jafar mau ngopi? Udah ngopi? Opi, mau jam berapa sih nih? Enggak, udah ngopi Ngopi. belum? Hah? Udah makan? Makan aja. Wah, alhamdulillah ada. Kalau belum makan lo, Ada apa? bini saya lagi jemur padi. Nah, Udah kapan masaknya? Besok. Lalu. Ya begitu aja dah. Ya. Ya. ya saya sekalian pamit juga nih. Oke, Pak Ustadz. Ya, Mau makasih. mampir ke rumah Makasih Bang banyak. Mirwan. Makasih banyak. Ya, kalian itu udah kira mau ngapin warung. Aduh, iya. Oke deh.